Ya, shalom teman-teman, selamat sore, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan pada sesi ini kita akan membahas satu video seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Saya akan coba share screen-nya, nantinya kita akan simak sama-sama sebelum mengomentari terkait dengan apa yang dibahas di dalam video ini. Dan ini dia teman-teman, mari kita dengarkan sama-sama terlebih dahulu. Di sini judulnya diberikan oleh orang yang mengupload di sini ya, TV Laskar Kristus, ngeri. Usai ceramah hina Tuhan Yesus langsung kena azab Tuhan. Nah itu dia teman-teman, itu judulnya jelas ya. Sekarang mari kita dengarkan sama-sama dan nantinya akan kita bahas. Besok pagi saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis. Nah itu sangat jelas ya teman-teman ya. Sangat jelas ya, katanya ya Yesus itu agamanya Muslim, ada tertulis di dalam kitab Markus. Nah teman-teman mari kita lihat sama-sama ya. Ini menarik sekali memang, atau kita simak dahulu lah ya bagaimana cuplikan video berikut ini teman-teman. Kita simak terlebih dahulu. Coba saya ini langsung dulu ya, karena di sini ada semacam jeda teman-teman. Mari kita simak lanjutannya ya. Ini dia, kita simak dulu nih. Islam di hari Natal, kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakan Natal. Hukumnya adalah haram. Kenapa saya katakan haram? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan Tuhan kita. Dengan kita mengucapkan Natal, berarti kita mengingkari akidah kita sendiri. Loh, di dalam gereja orang kenal satir, Bu. Orang dipisah lanang wedok kumpul bareng, orang apa jiwit-jiwitan sah. Jawil-jawilan ora batal. Itu di dalam gereja. Nah, itu dia teman-teman ya. Tapi mari kita fokus tadi teman-teman mengenai pernyataan dari seorang mu'alaf ini yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu agamanya Islam ataupun seorang Muslim. Dalilnya katanya tadi dalam kitab Markus. Nah teman-teman mari kita simak ya. Memang salah satu ayat yang kerap kali dipakai oleh mereka-mereka untuk memberikan sebuah klaim bahwa Yesus itu beragama Islam itu di dalam kitab Markus pasal 14 ayatnya yang ke-35. Dan teman-teman ayat yang paralel dengan ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39. Nah teman-teman sekalian, tapi sebenarnya kalau kita baca dari ayat sebelumnya ini tidak seperti itu ya. Karena mereka-mereka ini menganggap bahwa karena ada ungkapan di sini ia maju sedikit, artinya Yesus itu katanya sedang memimpin peribadatannya. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-34 di sini dikatakan begini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jadi ini dia teman-teman ya. Yesus itu bersama-sama dengan para murid. Lalu pada suatu ketika Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang sebentar lagi akan mengerjakan karya keselamatan, mengatakan di sini hatiku sangat sedih. Ini hal yang lumrah teman-teman, karena dia sempurna sebagai manusia. Lalu di sini dikatakan tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Artinya Yesus memberi perintah kepada para murid untuk tinggal di sini dan berjaga-jaga. Setelah mengucapkan hal yang demikian, penulis kitab suci memberikan sebuah keterangan bahwa ia maju sedikit. Nah, ia maju sedikit ini bukan dalam rangka memimpin jamaah ataupun memimpin para murid berdoa. Tetapi lihat di sini teman-teman, ia maju sedikit artinya berpindah tempat. Karena dia menyuruh para murid, kamu tinggal di sini dan berjaga-jaga. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selanjutnya? Ia maju sedikit artinya Tuhan Yesusnya berpindah tempat. Ya, lalu apa yang dilakukan setelah berpindah tempat melalui ungkapan ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya kiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah teman-teman mengenai ungkapan nanti kita akan bahas pada sesi yang lain ya, karena ini luar biasa sekali ungkapan yang seperti ini, dan memang ini kecenderungannya kalau orang-orang yang bukan beragama Kristen langsunglah ya, langsung memunculkan tafsiran-tafsiran mengenai ayat-ayat yang seperti ini. Nah begini teman-teman, dari ayat ini sangat jelas bahwa ya ungkapan dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-35 sama sekali tidak menunjukkan bahwa Yesus itu orang yang beragama Islam atau seorang Muslim. Apalagi kalau kita lihat berdasarkan urutan sejarah ya kan agama Islam itu ya
itu kan muncul pada abad ke-5 teman-teman, ataupun abad ke-6. Berarti sekian ratus tahun, sekitar 5 atau 600 tahun setelah Tuhan Yesus. Dan di dalam keyakinan iman Kristen, Tuhan Yesus itu kembali ke surga pada usianya ya sekitar 33 tahun ke atas. Nah ini dia teman-teman yang kemudian memang menjadi hal yang memilukan ya, entah apa yang kemudian mendasari si mu'alaf ini. Kalau kita lihat dalam ceramahnya tadi, beliau ini berarti seorang ini ya, mu'alaf yang sebelumnya beragama Katolik, karena itu tadi dikatakan berikan sebuah tantangan ataupun challenge untuk Romo, katanya kalau bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Katolik. Nah perhatikan ya, dia ini ya berdasarkan pernyataannya kita bisa melihat bahwa nggak paham apa-apa tentang iman Kristen, karena istilah Katolik ataupun istilah Kristen di dalam iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hanya sebagai sebuah akibat dari sikap percaya Tuhan, bukan Yesusnya beragama Katolik ataupun beragama Kristen ya. Karena itulah di dalam keyakinan iman Kristen, agama itu tidak diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu juga tidak beragama, sebab istilah agama itu diperuntukkan untuk mereka yang percaya, yang menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, artinya teman-teman secara jelas memang ya beliau ini siapa namanya teman-teman, siapa tadi namanya disebutkan Yesus Ega Fitri atau siapalah namanya ya, namanya tidak begitu penting lah, yang penting kita fokus membahas apa yang dia ucapkan ini. Ya, dia mencoba menggunakan keyakinannya sebagai seorang mualaf untuk melihat bahwa Yesus itu agamanya agama apa. Nah, memang silakan saja beliau meyakini demikian, tetapi karena dia ini menggunakan ayat Alkitab, kitab suci kita, ya untuk menyampaikan gagasannya, maka kita punya hak jawab untuk merespon hal yang seperti ini. Nah, teman-teman, saat tadi coba cari-cari, ternyata ini video lawas memang ya. Video lawas, tetapi ya sekalipun ini adalah video lawas, apa yang sudah ada di media sosial ini pada dasarnya memang akan terus ada di situ ya. Ucapan-ucapan itu sekalipun sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, tetapi karena ada di media sosial ya ucapan-ucapan itu, pengajaran-pengajaran itu akan terus beredar di media sosial. Dan ya sebagai orang yang kemudian beragama Kristen dan karena konten itu berbicara mengenai iman kita, maka kapan dan dimanapun, sudah lama ataupun baru, perlu untuk kita berikan jawab karena ini akan terus beredar di media sosial. Maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan jawaban pelurusan ya di media sosial pun, dalam rangka menyeimbangkan peredaran informasi yang seperti ini. Jadi kalau dia ini tadi mengatakan Yesus itu Muslim karena dalilnya di dalam kitab Markus ya, di dalam ayatnya yang ini tadi teman-teman, pasal 14 ayat yang ke-35, ini tidak ada hubungannya dengan hal yang seperti itu. Ya, teman-teman nanti bisa menyimaknya lebih lanjut di sini ya, di dalam video ini ya. Ini sekian ini teman-teman ya. Beliau berbicara ini panjang lebar ya. Judulnya tadi di sini tuliskan yang ngeri katanya usai ceramah ini, Tuhan Yesus ya. Oke lah, mengenai judul saya kurang tahu juga ini orientasi judulnya berbicara tentang apa. Ya itu judulnya saja teman-teman, kita hanya bisa melihatnya. Ya yang lebih mengerti maksud dari judulnya ini adalah pemilik yang kemudian memberikan reaksi atas orang ini teman-teman. Tapi kita fokus pada ucapannya. Kalau mengenai judul ya terserah itu. Tetapi kita pada sesi ini, kalau saya secara pribadi lebih fokus pada konten ataupun materi yang disampaikan oleh seorang mu'alaf ini. Nah teman-teman sekalian begini ya, memang orang-orang yang pernah juga menyampaikan hujatan terhadap iman Kristen ini, ya pada akhirnya ada yang masih hidup sampai sekarang, ada juga yang sudah memang selesai masa hidupnya di dunia ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang kemudian memberikan ucapan ataupun hujatan tentang iman kita orang Kristen itu dihukum oleh Tuhan Yesus ataukah bagaimana? Ya saya pun secara pribadi tidak bisa memastikan itu teman-teman. Misalnya mengenai konten yang baru saja kita bahas sama-sama, apakah itu ya hal-hal demikian dialami karena bagian dari ya akibat dari apa yang diperbuat yang kemudian menghina Tuhan ataupun segala macam, ataupun menantang Tuhan ataupun bagaimana, ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Karena di dalam perspektif iman Kristen dikatakan oleh Alkitab bahwa ya Allah itu adalah Allah yang kasih, tetapi ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah bagi saya hal-hal seperti ini menjadi sebuah misteri ya, yang mana ini ya Tuhan sendirilah yang mengetahuinya. Tapi ya terlepas dari semuanya itu, ini tidak kita ketahui secara pasti apakah hal itu terjadi karena kemudian menghina Tuhan atau bagaimana. Saya sendiri tidak bisa menyimpulkannya, tetapi apa yang disampaikan, diucapkannya tentu bertentangan dengan iman kita orang Kristen, dan karena itu perlulah kita memberi respon atau tanggapan terhadap hal yang